Jumpa lagi di mata kuliah pemrogram web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. Materi akan saya sampaikan untuk hari ini. Kita lanjutkan ya, bagaimana nanti bekerja dengan responsive web design dalam membangun front end application. Ya. Jadi kemarin di project ke-1 buat landing page ya, 1 halaman isinya. Nah, kalau ini kita akan buat aplikasi buat aplikasi bisnis ya, sebagaimana sudah dibagikan kelompoknya kemarin. Ya. Oke, untuk materi yang hari ini ya, projectnya kan kemarin sudah dibagi, ada di sini, kemudian videonya juga sudah saya taruh deskripsi projectnya. Kalau masih yang ada yang baru masuk atau baru ngeh gitu ya, tugas apa itu ada di sini tugasnya, dan kelompoknya juga tolong dicek masing-masing, yang belum tahu kelompoknya dicek gitu ya. Ini ada 3 project ya, Sista, Silocker NF, dan Siwikode gitu ya. Nah ini kita akan lanjutkan ya, bagaimana membangunnya nanti buat kalian nanti melanjutkan projectnya ya. Ini saya lanjutkan dari pertemuan sebelumnya ya, dari pertemuan sebelumnya di sini menampilkan contohnya yang aplikasi Silocker NF aja nih yang saya akan bahas hari ini ya. Contohnya di ini ya. Oke. Di halaman pertamanya sudah kita buat kemarin ini ya. Ini aplikasi 6. Berarti saya buka dulu kode program kita ya, di sini aplikasi app06. Ini akan saya buka dulu visual code-nya, folder dari app06. Ya ini ada sampai source ya, CSS ini belum masuk. Source ya ini. Ya ini sudah ada 2 file, index.html. Index.html itu halaman ini ya. Nah ini. Nah kita akan lanjutkan nih codingannya untuk Silocker NF. Saya pilih aja deh wireframe-nya. Jadi kalian berbasis wireframe ini. Ini halaman pertama ya, Sistem Informasi Lowongan Kerja NF. Saya lewatkan yang ini. Nanti kalian bisa kerjakan. Nah ini saya akan pandu contoh membuat yang ini deh. Ya, yang ini ya. Akan kerjakan, akan saya pandu bagaimana ngopreknya gitu ya. Nanti apa yang dibutuhkan ketika membangun front end aplikasi ini berdasarkan wireframe yang sudah diberikan. Ya, contohnya di sini halaman ini, halaman daftar mitra ya. Ini akan saya buat ya. Ini halaman daftar mitra, sini ada header, footer. Nah, header footer sudah tidak lagi kita perlukan lagi karena sudah ada header di atas, sini footer. Nah, berarti kita akan copy dari file ini ya, akan kita ganti tengahnya gitu ya, Oke, karena sini header footernya 1 pasti gitu ya, sama nanti ya. Oke, mungkin itu dulu saya lakukan ya. Kita buat file baru, new file, daftar mitra .html gitu ya. Nah, kemudian ini bagaimana cara kerjanya, sudah copy aja dari yang sebelumnya, dari project yang sebelumnya ya. Kalau yang bagaimana menghasilkan yang ini, berarti lihat video sebelumnya ya, pertemuan sebelumnya ada di YouTube, sudah saya jelaskan bagaimana mengerjakannya, membuat ini dulu ya tuh ya. Ini videonya ada di dalam ini ya, 2 ini nih videonya ya. Ini saya melanjutkan dari pertemuan ke-10, sekarang pertemuan ke-11 gitu. Jadi saya lanjutkan terus ya pertemuan sebelumnya. Ya, jadi tadi mana di sini ya, ini halaman index.html kita copy ya, ini index.html kita copy filenya semuanya. Nah, kita pindah ke daftar mitra sini. Nah, nanti bagaimana cara ngopreknya kita lihat aja ya nanti ya. Ini kan ada 3 row ya, row header, row content, dan row footer. Nah yang akan diubah-ubah adalah row content sini. Yang row footer tidak kita ubah nih ya. Dan yang header juga kita ubah yang ini, berarti kita kosongkan, habis, kita hapus.
Nah, nanti kita akan isi di sini. Jadi nanti di sini kita buka file daftar mitra yang tadi baru kita buat. Ya, kosong kan di sini ya. Nah, kita akan isi dengan rancangan dari wireframe yang project ini ya. Ini. Oke, sebelum memulai kalian harus buka dulu, memang internet harus connect ya. Kalian harus akses layoutit.com. Nah, kita berdasarkan ini aja. Mungkin juga sudah diajarkan dengan asisten ya, ini cara menggunakan ini ya. Kita bootstrap boulder. Nah, kemudian kita juga akses bootstrap versi 4 ya. Karena tadi kemarin kita pakainya versi 4 ya. Nah, nanti di sini ini yang sekarang sudah versi 5, cepat sekali ya. Tapi masih beta ya. Nah, ini bisa kita lihat rilis sebelumnya di sini. Nah, kita pakai yang versi 4, dokumentasi 40 aja ya, 40. Oke, ini ya. Nah, nanti kita dua ini aja nih ya. Layout it dan ini manualnya. Satu lagi Google buat searching nanti jika ada problem. Ya. Oke. Nah, kita akan buat ini. Nah, ini gimana caranya? Kalian pahami konsep grid ya. Grid itu satu halaman dibagi 12 kolom. Nah, kalau seperti ini gambarnya berarti ini ada kiri, ada kanan, berarti dibagi dua. Ya, jadi satu ini kita akan bagi menjadi dua. Jadi 66 ya, konsepnya kan grid tadi 66. Ya, daftar mitra dengan breadcrumb ini namanya breadcrumb 66. Ya, berarti kita buka bootstrapnya dulu, kita bersihkan layarnya. Kita terapkan yang 66 dulu, ini 66. Jadi grid sistemnya dilihat 66, oke. Nah, yang sebelah kiri buat menu link, yang sebelah kanan buat breadcrumb gitu ya. Oke, berikutnya adalah ini mitra perusahaan kami. Nah, ini kan teks ini besar, teks besar ini kita akan letakkan di tengah ya. Berarti di tengah berarti ini satu full 12 gitu ya. Nah, berarti di sini bootstrapnya kita tarik 12, ini buat judul nanti mitra ya. Ya, kemudian apa lagi? Berikutnya adalah ini. Teks ini PT ABC teks. Nah, ini juga 12 nanti ya. Kemudian ini satu lagi 12 berarti ada 4 apa namanya? Ada 3 row 12 ya. Kita tambahkan di sini. Nah, ini seperti ini 1 2 3. Jadi gridnya dulu dikerjakan. Nah, oke. Nah, baru kita isi kontennya. Ini kan isinya apa tadi? Menu daftar menjadi mitra. Tag link seperti ini. Nah, kita isi dengan base CSS. Nah, ada yang namanya anchor button. Anchor button itu href ya, hyperlink gitu ya. Nah, ini klik aja anchor button. Ini nanti kita ubah. Kemudian di sebelah kanannya breadcrumb, komponen breadcrumb sini. Mana breadcrumb? Ini breadcrumb ya, untuk memastikan ada di mana posisi kita ketika mengakses web ya. Ini infonya kita ada di halaman ini gitu ya. Nanti bisa naik ke atas dan seterusnya. Ya. Kemudian di sini apa berikutnya? Ini mitra perusahaan kami, ini title. Nah, ini, oke. Kita berarti teks aja, base CSS teks, title ini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada teks, judul dan artikel, paragraf. Nah, berarti ini jadi satu kesatuan yang ini. Kita taruh di sini title sama paragraf. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada title lagi satu bawahnya. Nah, paragraf. Jadi enak nanti ngodingnya. Oke, ada title, paragraf, gitu ya. Nah, oke. Kita preview. Nah, ini kira-kira gini. Nah, sudah kita download nih. Ya, kita download. Ya, untuk downloadnya, nah, pastikan ya, kita codingannya nanti akan diletakkan di mana di sini ya. Nah, di sini di row ini sudah ada div class row, buka dan tutup, berarti kita letakkan di sini. Nah, sedangkan di sini source-nya sudah ada row di sini. Nah, berarti 2 baris ke atas tidak perlu di copy. Yang kita copy adalah ini. Apa namanya, di dalamnya di sini ada baris ketiga sampai ujung ke bawah, sisakan 2. Kita klik kanan, copy aja di sini. Nah, kita paste di sini ya. Sini save. Oke, kita save. Nah, baru kita akses lagi webnya sekarang. Mana ini? Nah, ini ya. Oke. Nah, seperti ini ya.
Nah, berikutnya kita akan rapikan codingannya sembari kita belajari library-nya gitu ya, dan sama mungkin nanti ada teknik-teknik googling lagi gitu ya. Oke. Nah, yang pertama ini daftar menjadi mitra. Nah, oke, kita akan ubah teksnya. Nah, ini di atas ya. Ada ini button ya. Ini daftar menjadi mitra. Daftar menjadi mitra ya. Oke. Nah, save kalau sudah, kita cek gitu ya. Oke, udah ya. Nah, tapi saya tidak ingin jadi button nih. Tidak ingin ada garisnya, bukan button ya. Seperti ini misalkan. Ya, link seperti ini. Ya, gimana caranya? Ya udah, ini kan komponennya namanya button. Ini nama komponennya button tadi kan. Ini namanya button. Mana tadi? Namanya button. Ini ya. Namanya button. Ya. Oke, kita coba aja cek di library-nya, di manualnya button. Oke, button. Nah, ini selalu jadi teman untuk baca dokumentasi. Kalian belajar dokumentasi, belajar program itu sering baca dokumentasi, gitu ya. Jadi jangan nanya dulu, cari dokumentasinya. Kecuali memang benar-benar tidak ketemu atau kepepet buru-buru baru, gitu ya. Oke, berarti ini mirip kanan nih. Oh, berarti yang kanan ini nih mirip nih, ya. Ya. Nah, berarti kalau di sini ternyata button bisa digini nih, yang link nih, yang sebelah kanan nih. Kalau primary itu biru, secondary ini warnanya begini, ya. Yang paling kanan link itu ini ya. BTN link. Nah, ini berarti kan ini. Berarti teksnya kita ganti aja menjadi bukan secondary tapi BTN link. Nah, itu kita save, kita akses webnya. Nah, sudah jadi sebelah kanan. Oke, sekarang kita bagian yang kanan nih. Ini harusnya dari wireframe-nya dia di rata kanan, sebelah kanan ya, di sebelah kanan ya. Oke, nah ini kita akan ubah jadi sebelah kanan. Nah, ini gambarnya, ini teksnya sebelah kanan, ya. Oke, ini codingannya mana? Breadcrumb kita lihat di sini. Nah, ternyata dia ada di sini, ya, di bagian kolom yang kedua, ya, kolom kedua 6 gitu ya. Nah, bagaimana ke kanan? Nah, kita kan belum tahu nih, gitu ya. Gimana caranya? Ya, ya kalau nggak perlu berarti googling kan? Ya, Bootstrap 4. Nah, ini komponennya apa? Kita lihat dulu ya. Komponennya adalah ini. Sebenarnya div ini nih. Kita akan rata kanan ya. Nah, Bootstrap div text align right. Saya sudah pernah nyari nih. Text align right. Nah, teksnya di sebelah kanan. Nah, kalian cari pelan-pelan di sini. Nah, tapi saya udah ketemu. Nah, dia ada konsep flag di sini. Flag Bootstrap. Nah, ini kita buka aja ya, flag Bootstrap. Nah, flag Bootstrap ini gunanya adalah dia sebenarnya ada di utilities gitu ya. Kalau kita cari perlahan-lahan ini ada di utilities. Di utilities itu ada flag gitu ya. Nah, gunanya adalah untuk memanage layout. Nah, untuk alignment, rata kiri, rata kanan, sizing, grid, kolom, navigation. Nah, semuanya ada settingan di flag gitu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ya, ini ada codingannya, ini contoh program ini codingannya. Nah, kita cari aja yang mirip-mirip yang mana nih gitu ya. Oh, ini kali ini mirip nih ya, ke kanan nih ya. Oh, gini caranya gitu ya. Atau kita coba lagi sini cari tambahan. Oh, kayaknya ini nih justify content nih. Kontennya ingin di rata kiri rata kanan gitu ya. Ini nih ya. Jadi flagnya nih, flag item-item mungkin ini yang mirip nih ya. Ini kiri, ini kanan gitu ya. Berarti codingannya contohnya ada di bawah sini nih. Ya, ini codingan baris kedua nih. Ini dia. Nah, ini kita akan copy di sini. Ini dikenakan di div. Ya, ingetin di konsep CSS. Satu div bisa diterapkan beberapa CSS gitu ya. Nah, contohnya di sini yang kelas ini ada ada dua di sini, dua CSS nih. Di flag sama justify content end. Ini artinya dia nanti diarahkan ke kanan gitu ya. Nah, kita coba terapkan di sini di kelas ini nih. Ini sudah ada nih kalau size-nya. Nah, di sini spasi aja tambahkan. Nah, ini artinya nanti teksnya akan kita rata kanan. Jadi justify-nya ke arah kontennya ke arah end gitu ya. Oke. Kita akses webnya sekarang. Nah, sudah ke kanan ya. Masih belum bagus. Ini saya pengen tidak ada background-nya. Ini kan ada background-nya nih. Nah, gimana caranya?
Oke. Ya bisa juga nanti cari ya, atau saya sudah karena berbekal pengetahuan tentang CSS, maka saya nah ini kayaknya OL ini nih ya. Nah, saya tambahkan nih style. Kita override CSS-nya ya, kasih backgroundnya misalkan transparan itu transparan gitu ya. Nah, jadi tidak ada apa backgroundnya gitu ya. Nanti kita save. Nah, sudah jadi ini ya. Oke, tapi jangan lupa ini teksnya diedit. Ya, tadi teksnya apa? Home daftar mitra. Oke, kita edit. Home, ya home ini berarti ke halaman pertama, index HTML. Halaman pertama kali dibuka ya. Kalau ini berarti nggak ada karena cuma 2 tadi kan. Ini saya hapus. Aktifnya adalah daftar mitra. Gitu ya cara ngodingnya. Save. Nah, kita akses lagi webnya. Mana tadi? Ini. Oke. Nah, ini sudah jadi nih. Ya. Kalau diklik home berarti balik ke indeks tuh ya, ke indeks ini halaman depan ini ya. Oke, kita ada di halaman daftar mitra. Nah, oke. Atasnya sudah beres. Tinggal tengahnya nih ya. Berikutnya adalah kita ingin set ini mitra perusahaan kami. Dia letaknya di tengah. Berarti codingannya adalah yang di bawahnya. Nah, ini row yang berikutnya daftar mitra apa tadi? Atau mitra perusahaan kami, nggak ada daftar. Mitra perusahaan kami. Gitu ya. Oke, ini seperti ini. Tapi teksnya pengen di tengah nih. Ini kan tengah nih. Ini belum ke tengah. Gimana cari ke tengah? Ayo coba. Pasti bisa lah nih. Gimana cari ke tengah? Pakai CSS. Ayo gimana? Kalian tahu? Silakan. Kasih saran. Ayo. Gimana nih? Teks align bisa gak, Pak? Oke, align. Tapi pakai CSS ya. Berarti bagaimana? Style betul. Style. Text align. Betul. Center. Oke, bagus. Center. Save. Kita tampilkan. Nah, oke. Wah, saya pengen berwarna nih. Mitra perusahaan kami, gitu ya. Ada warnanya. Ya, berarti baca warna, color ya. Ini color, ada color di sini nih, ya color. Ya, color berarti ada color yang primary, secondary, gitu kan? Nah, warnanya bisa juga kita atur nih, ya. Nah, primary, secondary, gitu, atau di label color ya, label harusnya. Label color. Juga color atau heading. Nah, heading. Color. Gimana cara warna ini? Ya. Untuk color aja lah ini ya. Oke, color. Nah, ini. Ternyata color di kayak gini. Ada text primary. Berarti teksnya warnanya biru. Nah, berarti titik kan? Berarti pakai kelas nih ya. Titik tuh ya. Pakai kelas kan? Titik gitu ya. Berarti di sini tinggal tambahkan nih di sini. Ya. Pakai kelas boleh, pakai font color juga boleh ya. Contohnya di sini pakai kelas aja ya. Kelas text apa tadi? Primary. Gitu ya. Berarti H3 kelas untuk teksnya kita akan primary. Berarti biru warnanya. Ya, kita coba cek sini. Nah, warnanya jadi biru. Nah, contohnya seperti itu. Ya, warnanya jadi biru ya. Oke, udah beres nih satu. Berikutnya bawahnya. Oke, bawahnya nih tinggal saya ingin bawahnya kita edit dulu kontennya ya. Ini berarti kan PT ABC tadi ya. PT ABC XYZ EFG gitu kan. Yang kita edit dulu deh ya. Nanti ini PT ABC gitu ya. Nanti PT apa? Ini nanti kalian jangan ada lorem ipsum ya. Nanti ganti dengan kalimat sendiri misalkan tentang apa ngarang aja ya. PT ABC bergerak adalah perusahaan properti ternama di Kota Depok gitu ya, membangun rumahan dan ruko seputar Depok dan Bogor gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah,
Nah, ini nanti kalau sendiri ya nanti ya. Ini juga bikin PT EKZ. Jadi beneran gitu ya, bukan lorem ipsumnya dihilangin. Ya ini misalkan PT EKZ, perusahaan konsultan IT yang IT ya, yang telah membangun ya, sistem informasi keuangan di berbagai misalkan pemerintahan daerah gitu ya, di Indonesia misalkan gitu ya. Oke. Nah, EKZ terus PT lagi Karang aja ya, PT EFG ya. PT konsultan IT ya. Juga PT FG EFG adalah konsultan IT gitu ya. Ada perusahaan ini ya, perusahaan apa nih startup e-commerce bla 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 gitu ya. Sip. Oke, kita cek dulu. Nah, kayak nih misalkan seperti ini ya. Cuman ini kita ingin kotakin ya. Kita ingin kotakin biar rapi nih. Gimana nih bikin di kotak ya. Komponennya apa namanya kalau dikotakin gitu ya. Kan di sini ya kita kotakin ya. Nah, gimana caranya nih? Ya. Pakai komponen apa? Nah, di Bootstrap itu ada namanya card, kartu di situ. Card mana card? Komponen namanya card. Nah, ini card. Nah, flexible container. Jadi kontainer nih. Card itu kontainer. Nanti bisa kita isi dengan beberapa, contohnya kontak seperti ini ya. Ini namanya card gitu ya. Nah, atau model seperti ini sederhana card ini ya. Nah, jadi ini begini, ada card. Nah, ini kita akan buat nih. Jadi card nih ya. Kelasnya namanya card ya. Nanti di sini mulai dari sini ini ya, PT ABC mana? Nah, ini di sini. Ini kita namain kelasnya adalah card. Card gitu ya, spasi. Nah, bawahnya juga card. Card ya. Ini juga card. Ya. Berarti kelas ini pakai kelasnya card, ukurannya 12 gitu ya. Oke, kita akses. Nah, masih belum bagus nih ya kan, masih belum bagus kan. Nah, gimana nih caranya biar bagus? Nah, jarak spasinya gitu ya, apa kira-kira? Jadi ingin ada spasi nih, ini kan rapat nih ya, apa kira-kira kalian tahu? Kita googling aja ya, Bootstrap apa nih, spasi ya, gap itu ya, gap between row. Nah, pakai apa sih gitu ya, ada nggak di sini? Nah, ternyata ada mungkin di sini ya, spacing atau ini, coba kita lihat aja nih, grid system. Ada nggak ini? Apa kira-kira jaraknya ya? Masih belum pas nih ya. Spacing ini Bootstrap. Pakai apa? Wah, ternyata pakai ini nih. M margin ya. M ini margin ya. Jadi dengan kita ingin bahas spasi di mana nih? Ya, nanti ada margin M padding ya. Contohnya apa? MT. Nah, contohnya MT di sini. Ada lagi nggak sini contohnya? Ya. Ada yang tahu? Oke, margin ini aja, margin ya, oke. Ini aja, Bootstrap margin. Div between div misalnya, between row between div. Nah, ini cara menambahkan gap di sini ya.
Coba kita coba seperti ini. Gimana caranya? Oh, ternyata ini pakai MT tadi ya. Nah, ini di sini. Ini dokumentasinya dari sini ya. Ini larinya ke dokumentasi juga nih ya. Spacing tadi ya. Nah, ini tadi ya, sama kan M marginnya. Jadi nanti ada top, bottom, left, right gitu ya. Oke. Nanti bisa 0 sampai 5 gitu ya. Kita terapkan nih. Nah, caranya gimana? Ya. Tadi berarti pakai MP gitu ya. Atau MT, sorry ya, MT ya. Jadi contohnya tadi seperti ini, MT 2, margin top 2. Oke, berarti kita pakai ya. Nah, tadi codingannya sini. Nah, ini row, berarti row yang mana nih? Row yang ini nih kayaknya nih ya. Row ini nih ya. Oke, ini berarti MT, margin MB berarti margin bottomnya 2. Misalkan saya save, kita cek. Nah, itu ada jarak 2 kan gitu ya, langsung. Nah, kita coba lagi yang ini 2, MB 2 gitu ya, margin bottom 2, MB itu artinya ini juga MB 2. Oke, udah bergerak nih. Nah, sekarang yang sebelah kiri biar ke kanan, berarti margin left ya. Oke, coba aja ML 2 juga misalkan. Coba tes. Nah, udah, nah, itu kan 2 kan. Yang sebelah kanan juga berarti margin right MR 2. Nah, ya. Memang harus baca dokumentasi ya. Nah, ini sebelah kanannya sudah ya rapi ya. Nanti udah kita kopas aja ini ya. Sini ya. Ya. Ini juga sini. Nah, save, kita tes. Nah, sudah rapi nih gitu ya. Udah rapi nih ya. Nah, nanti kontennya sudah bagus lah misalkan nih ya. Nah, nanti kalian rapikan lagi nih misalkan warna fontnya dan seterusnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan nih ya. Saya ingin lanjut ke form. Ini kan kalau di wireframe, kalau diklik daftar menjadi mitra, dia akan pindah ke sini. Nah, kita akan coba bikin form ini nih, ya. Nah, berarti kita harus bikin file baru ya. Oke, file baru nanti linknya dari mana? Dari sini. Daftar menjadi mitra diklik, ya, kita akan pindahkan ke situ. Nah, dari codingannya kita ubah. Atas mana tadi ini? Nah, href-nya mana? Ini dia. Misalkan form mitra gitu ya. .html. Nah, berarti nanti ketika diklik ini akan pindah ke sini gitu ya. Nah, ini yang akan kita buat ya, belajar bagaimana buat form gitu ya. Oke, berarti kita buat file baru kan. Oke, file baru, kita buat file baru di sini di src new file, namanya form_mitra.html gitu ya. Nah, dari mana isinya? Copy lagi dari index HTML ya, Ctrl A, Ctrl C, index HTML filenya, kemudian kita paste di sini. Oke, nanti kita akan ubah di sini. Nah, bagian tengahnya aja ya, berarti ini kan, ini tengahnya nih, ini atasnya juga kita ini aja ya, ini. Oke. Hapus ya. Berarti sekarang form mitranya sudah jalan, masih kosong ya. Kita akan isi dengan wireframe ini. Oke, nah, balik lagi ke layout.com. Mana layout.com? Udah tutup belum? Nah, ini dia. Nah, ini kita balik lagi ke sini, kita rapikan dulu ini. Jadi selalu dibuka nih. Memang internetnya harus connect nih ketika bikin seperti ini ya. Apa tadi? Ini ya. Ini kita akan buat seperti ini. Nah, jangan lupa di sini ternyata di atasnya nih ada breadcrumb lagi di atasnya. Ya, berarti ini penuh, berarti gridnya 12. Nah, ini untuk form ini 12 berarti. Nah, berarti kita bikin 2 row ya. 2 row di dalam tengah ya. Grid sistem 12 12. Nah, row pertama buat breadcrumb.
Mana breadcrumb itu ada, nah ini nanti saya ubah. Terus yang kedua buat form. Form itu ada di base CSS, ini form. Nah ini form. Ya udah kita download. Nah, kita copy seperti tadi, sisakan 2 di atas, 2 di bawah. Nah, ini kita klik kanan, copy, kita paste di dalam file form kita ini. Save. Ya nanti ini akan muncul seperti ini. Nah, dah gitu ya. Nah, ini masih belum bagus nih. Kita rapikan ya. Oke, kita rapikan codingannya. Rata kanan tadi gimana? Ya. Udah ada contekannya kan sebelumnya kan? Nah, gimana rata kanan nih ya? Nah, udah data mitra kita cetak aja, copy aja. Gimana ini ya? Ini yang rata kanan nih. Deflect justify end. Tadi ini kan? Oke. Lalu sini. Save. Nah, udah ke kanan, tinggal backgroundnya dihilangin. Tadi gimana? Style, background color, transparan. Ya. Jadi nanti sudah hilang sini. Oke, dah. Tinggal diubah di sininya. Apa tadi codingannya? Home daftar mitra, form menjadi mitra. Oke. Nanti diubah sini home. Home ini kemana? Ke index HTML. Library ini ke tadi apa? Daftar mitra. Ya, sini. Ini daftar mitra. Ini biar nggak tersesat nanti pengunjung webnya ya. Ada di mana dia bisa balik ke halaman sebelumnya. Ya. Data ini berarti apa? Form menjadi mitra tadi ya. Form menjadi mitra. Oke, kalau sudah di save, kita akses webnya. Nah, tadi ini ya. Oke. Nah, sudah. Kalau diklik nih, nah udah balik ke sini nih. Nah, daftar menjadi mitra. Nah, sudah balik kan seperti ini. Nah, sudah bisa bolak-balik nih. Nah, baru sekarang kita fokus ke formnya. Ya, kita lihat gimana di wireframe-nya. Oh, ternyata formnya ada dikotakin seperti ini. Kira-kira bikinnya pakai apa? Ada yang tahu? Ini di pojoknya. Legend. Oke, legend. Legend ini benar legend. Tapi di garisnya pakai apa? Legend pasti ada fill set gitu ya. Oke. Oke. Namanya fill set ya. Udah di googling aja cari ya. Kata kuncinya Bootstrap 4. Kalau sudah tahu berarti tadi knowledge itu penting ya. Ada yang karena sudah pernah nyoba tadi ya. Ada fill set, ada legend ya. Fill set legend gimana nih? Nah, kita cari di sini. Di mana sini? Stack Overflow aja nggak apa-apa. Ya ini Stack Overflow ini jadi teman kalian nih nanti ya, programmer. Scroll ke bawah. Nah ini kayak gini nih ya kan, start time, ya, ya. Ini gimana nih kan? Wah ini ketemu dia. Pakai fill set ya, fill set kayak gini. Oke. Dan legend. Ya, ini copy. Kita terapkan di codingan kita. Berarti formnya di-update ya. Form yang ini di-update nih. Nanti paste dulu sini. Berarti fill setnya bukan di sini. Fill setnya ada di bagian bawahnya di sini. Ini ya. Oke. Set. Nah, di sini legend. Isinya apa ya tadi? Form menjadi mitra tadi ya. Form menjadi mitra gitu ya. Isi sini. Form menjadi mitra. Menjadi mitra. Legend namanya ya. Legenda. Oke, kita akses webnya. Mana tadi? Oh, banyak yang dibuka ya. Ini. Nah, ini. Ya. Nah, tapi belum ada kotaknya. Gimana beli kotak? Garis? Ada yang tahu? Konsepnya kalau CSS pakai apa? Kalau garis. Pakai apa? Yang mau digarisin yang fill set ya? Border. Nah, border. Berarti boleh kalau kalian sudah tahu CSS bisa pakai style di sini. Ya. Berarti apa? Border. Satu.
solid itu garisnya nggak putus-putus, jadi ada pilihannya. Selain solid itu ada dotted itu titik-titik, ada dashed itu ada garis putus gitu ya. Nah, ini. Kalau solid itu berarti garisnya nggak solid gitu ya, putus. Warnanya misalkan gray, nah, warnanya bisa kita pilih gray. Sebenarnya bisa juga dipakai di fill set ini, pasti ada CSS-nya nih. Cuman ya karena kita bisa juga kita tanam CSS kita nih gitu ya. Contohnya ini. Kita coba. Oke, sudah ada garisnya nih ya. Nah, cuma kok seperti ini ya, harusnya garisnya coba di sini di mockup sampai sini nih gitu ya, sampai ujung sini. Nah, berarti ada perlu yang kita set di sini ya. Kita lihat codingan kita berarti di sini ya, ini harusnya ada garis sampai sini ya. Kira-kira apa? Nah, kira-kira tuh posisinya pastinya ada di mana tuh? Di legend nih, saya duga di legend. Nah, karena tulisannya di sini nih kan menjadi mitra gitu ya. Ternyata W auto di sini tidak ada ukuran gridnya. Tadi kan konsepnya dibagi 12 grid gitu ya. Nah, kalau ingin dibikin kolom, ya, contek aja di atasnya, kolom MD 12. MD itu apa namanya, middle ya, menengah gitu ya. Oke, call MD berapa misalkan? 2 misalkan. Berarti ukurannya 2 dari 12 tadi ya. Kita coba cek ya, ini legendnya gimana. Nah, tapi jadi ke bawah gini, oh berarti bukan 2 nih, kira-kira 3 lah nih kan, dari 12 ini bagi 3 gitu ya. Ya sudah 3 tes ya. Nah, sudah. Jadi seperti itu. Ya. Oke, nah berikutnya adalah baru kita fokus ke dalamnya, formnya. Nah, formnya ini nama perusahaan, organisasi gitu ya. Kita formnya langsung masuk sini. Nah, ini jangan lupa nanti di sini ya kan, ini nama perusahaan garis miring organisasi misalkan. Nah, ini jangan lupa label formnya ini diedit, jangan dibiarkan. Ini kan email tadi kan aslinya kan, karena ngopi dari form email, form login gitu ya. Nah, ini kita edit ya, formnya diedit, nama per gitu aja, yang unik nama perusahaan. Berarti ID-nya juga diedit nih, ada 2 pasang biasanya ya, karena nanti dia buat JavaScript nanti ya, nama per. Nah, ini emailnya juga jadi teks kan, jadi teks. Nah, kita save, kita akses webnya. Nah, nama perusahaan. Nah, untuk form ya, kita baca dulu sini form ya, di manualnya. Form ini ya, nanti bentuknya ada 2, boleh yang teksnya di atas, ininya di bawah. Saya beri kebebasan, jadi nggak harus sama dengan ini kan sini kiri kanan kan, kiri kanan ini horizontal namanya ya. Nah, horizontal namanya ya saya boleh seperti ini, mau ikut ini berarti sini baca manualnya, sini ada. Nah, ini kalau ini kan atas bawah ya, kalau yang horizontal itu scroll aja ke bawah, nanti ada tutorialnya bagaimana membuatnya gitu ya. Nah, ini contohnya email, sebelah kanannya password, email password gitu ya, 2 kolom. Nah, bisa seperti ini nih, ya, dibagi ini. Kalian bisa bacalah ini nih ya. Saya sementara pakai yang ini aja, yang default aja ya, yang di atas terus kemudian di bawah gitu ya. Berikutnya apa di situ? Ternyata ada bidang usaha. Oke, bidang usaha berarti kita edit lagi baris kedua ini. Yang isinya password, kita bidang usaha. Bidang usaha gitu ya. Nah, ini berarti kita ubah nih. Bidang usaha. Bidus gitu aja ya, bidang usaha gitu ya, singkat. Nah, ternyata dia bentuknya select tadi kan. Nah, berarti select itu kita lihat di form. Nah, ini ada contekan selectnya di sini nih. Ya, ini select ini nih, oke. Nah, ini copy aja select ini. Nah, kita terapkan lagi di codingan kita di sini. Nah, select gitu kan. Nah, ini bidus, berarti ini namanya juga harus sama, bidus, bidang usaha. Buat apa sih nanti ini? Buat JavaScript nanti, ID kan. Get element by ID gitu ya. Nanti bisa kalian manipulasi JavaScript. Tadi ada apa tadi? Perbankan, ya kan? Kemudian ada apa namanya, misalkan apa nih, perusahaan
pemerintahan misalkan, pemerintahan, perbankan, kemudian ada startup misalkan, UMKM misalkan, IT misalkan itu ya. Saya ngarang aja ya, nanti tampilannya sekarang sudah seperti ini. Nah, bidang usaha, ini jadi drop down nih. Nah, seperti itu ya. Bawahnya kita rapikan, dihapus aja nih, karena formnya beda kan tadi kan. Formnya ini kita hapus, ini checkbox juga hapus, sisakan button, dihapus. Ini jangan salah hapus gitu. Hati-hati ketika hapus gitu ya. Oke, tampilannya seperti ini ya. Satu lagi deh saya tambahkan ini alamat kantor, berarti text area gitu kan. Teks yang banyak ya, namanya text area. Nah, di sini ternyata sudah ada nih text area, example text area. Udah copy aja text area, ini dia. Sama label-labelnya ya. Copy, paste di sini. Ya. For-nya ganti tadi jadi alamat. Ya. Alamat ya tadi kan. Alamat perusahaan. Nah, di sini text area. Ya, jangan lupa ya, ID-nya diedit. Samakan dengan for. Alamat. Save. Kita tampilkan lagi. Nah, gitu ya. Kemudian buttonnya. Nah, oke, button di mana kalau button? Cari button di sini, button. Ya. Oke, button ada seperti ini. Ada primary ya. Danger ya. Kita coba aja. Oh, ini saya menarik nih. Ada kayak gini di mouse over primary, secondary gitu ya. Kita tiru aja ini. Kita pengen yang primary misalkan. Dua ini saya copy. Ya. Nanti saya paste di sini ya button. Ini buttonnya akan kita ganti nih. Ya. Nah, ini jadi apa tadi? Simpan. Ini batal. Simpan. Nah, nanti kita akan akses sekarang. Nah, ini simpan warna biru gitu ya. Atau ini samain aja ya. Nah, udah kita samakan jadi primary. Oke. Saya sampai sini aja ya. Nanti kalian teruskan nih ini ya. Tapi saya ada tanya jawab ya, silakan ingin ditanyakan. Nah, codingan seperti ini. Ya. Jadi codingnya seperti ini ya. Ini sudah jadi nih nyambung. Sudah jadi. Nah, nanti kalian teruskan ini ke bawah, misalkan loginnya gimana, header gimana gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan. Oh, lagi chat nih. Oke, nggak apa-apa. Silakan yang tanya. Pak, tolong jelasin ulang yang flex boleh nggak Pak? Oke, yang flex. Yang flex. Tadi ini flex digunakan buat apa gitu ya? Iya. Oke. Tadi problemnya kita ingin tadi di atas ya. Nah ini tadi ya ingin ke kanan gitu ya. Jadi dalam suatu konten kita ingin ada ke kanan gitu ya elemennya gitu ya. Nah, berarti kita tadi adanya di flag. Flag itu ada di utilities. Di utilities sini. Nah, ada flag di sini. Nah, baca nih manualnya nih ya. Flag ini digunakan untuk layout ya. Cara contohnya memanage layout tampilan. Contohnya alignment. Berarti kalau kita ada keperluan rata kiri, rata kanan, nah itu pas ini ya. Atau sizing grid gitu ya. Kolom navigasi juga ada di sini semuanya ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini jadi sudah ini ada contohnya ya. Langsung contohnya kalau coding ini contohnya tampilannya kayak gini misalkan ya. Jadi dia suatu kontainer gitu ya. Nah, tadi ini saya baca yang direction nih, Nah, bisa aja kiri, kanan tadi kan. Nah, ini contohnya sini, flag row. Nah, jadi yang konten aja yang di sini nanti dia tidak akan ke bawah tapi akan ke kanan. 1 2 3 ke kanan. Gitu ya. Ini juga nih, ini akan ke kiri ya. Reverse nanti kebalikannya. Gitu ya. Tapi saya pakai yang mana tadi? Bukan yang ini ya. Nah, ini kalau flag column ya, flag column ke bawah ya. Biasanya buat menu tuh ya, buat menu ke bawah. Nah, ini contohnya, nah ini. Nah, saya pakai ini ya. Yang ini kiri, kanan. Jadi untuk
meletakkan rata kiri beberapa objek ya, div ya, atau apa di dalamnya gunakan justify content flag ini. Nah, cara ngodingnya kayak gini ya, div flag. Nah, berarti nanti konten yang ada di sini dia akan rata kanan ya. Nah, lebih detail baca dokumentasi sepertinya seperti ini. Nah, bisa di tengah, kan ada kebutuhan tuh nanti bisa di bawah atau gimana nih biar ngaturnya biar rapi, gimana caranya. Ini ada, ini berarti around apa nih yang terakhir ya. Nah, justify content around, jadi di tengah-tengah nih, ya. Content between, gitu ya. Jadi flag gunanya untuk layout nanti, ya. Kalau tidak pakai itu nanti ke bawah tuh, ya, defaultnya ke bawah. Ya. Kita kan akan ke kanan nih. Contohnya tadi dipakai di breadcrumb. Breadcrumb mana breadcrumb tadi nih? Yang ini. Nah ini biar nanti ke kanan nih, gitu ya. Nah, contohnya gitu. Ya. Kalau tambahin komponen lain nih ke kanan nih, yang di sini ya. Nav ya, coba aja sini ya, tambahin apa ya, div misalkan testing gitu kan. Coba saya tambahkan ya. Yang sini di mana? Ini di mana tadi filenya? Formitra ya, di Formitra. Nah itu jadi sebelah kanan tuh. Flex seperti itu ya. Gitu ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya. Jadi kalau misalnya mockup yang dibikin di apa ya, mockup sih wireframes itu buat patokan aja ya Pak ya? Ya, buat patokan aja. Kalian bebas berkreasi ya. Contohnya ya, saya contohkan lagi di wireframe-nya ini tadi contohnya form tadi ya. Kalau saya ambil contohnya. Kalau contohnya mungkin ini. Ini kan ada judulnya nih, Sistem Informasi Lowongan Kerja NNA. Sedangkan di apa namanya, di tampilannya saya tadi nggak ada kan? Ya udah boleh aja nggak apa-apa gitu ya. Tapi hati-hati nanti dengan klien. Kalau kayak di deal pekerjaan biasanya klien tuh minta yang sesuai dengan tampilan gitu ya. Nah, kalau di project ini saya bebaskan nggak apa-apa. Nah, contohnya form tadi nih, ini kan kiri kanan, boleh juga ke bawah boleh. Yang penting yang pasti sudah responsif nanti diakses handphone gitu ya. Kita tes aja nih ya. Form ini udah responsif belum nih ya. Klik kanan, inspect elemen. Ya, kemudian ada ini kanan bawah ya. Nah ini sudah responsif tuh, formnya jangan ngikutin kan ya, sudah bagus ya. Nanti di akses handphone bagus. Nah menunya sudah juga atas sini gitu kan. Oke, bebasan tapi jangan mengurangi ya, melebihi boleh. Contohnya tadi warnanya kan kalau wireframe kan hitam semua, kalian berkreasi warnanya nih ya, kayak gini nih warna biru, ini silakan berkreasi gitu ya, jangan ya harusnya lebih bagus lagi gitu ya, tapi jangan dikurangin dalam segi fungsionalitasnya. Menu link-linknya harus jalan ya, nanti kalau dites diklik ini jalan ya, tidak ke situ misalkan ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Terima kasih. Jangan lupa ya subscribe, like, and share videonya.